Pernah nggak sih lo lihat orang yang kerja dari pagi sampai malam banting tulang setiap hari tapi hidupnya gitu-gitu aja? Kok bisa ya udah kerja keras tapi tetap miskin? Yang pertama, kerja keras tanpa strategi itu sia-sia. Lo pernah lihat hamster lari di roda putarnya? Dia lari sekencang mungkin, tapi tetap di tempat yang sama. Nah, banyak orang yang kerja keras kayak gitu, sibuk banget, capek tiap hari, tapi nggak ada perubahan dalam hidupnya. Kenapa bisa begitu? Yang pertama cuma kerja buat gaji tanpa mikirin perkembangan. Banyak orang yang mikir, yang penting kerja, dapat gaji, bisa hidup. Tapi mereka nggak mikirin apakah pekerjaan itu bisa bikin mereka naik level atau enggak. Misalnya, kerja jadi kasir, admin, atau buruh pabrik selama bertahun-tahun, tapi nggak belajar skill baru. Akhirnya, setelah sekian lama kerja, posisi tetap sama, gaji segitu-gitu aja, dan kesempatan buat naik kelas makin kecil. Contoh nyata, lo pasti pernah lihat orang yang udah kerja belasan tahun di tempat yang sama, tapi tetap di posisi awal. Itu bukan karena mereka nggak kerja keras, tapi karena mereka nggak punya strategi buat berkembang. Yang kedua, nggak mencari cara buat nambah penghasilan. Gaji tetap, tapi kebutuhan makin naik. Harga barang naik, biaya hidup naik, tapi pemasukan lo nggak ikut naik. Kalau lo cuma kerja keras tapi nggak cari cara buat nambah penghasilan, lo bakal terus kejebak di lingkaran setan ini. Strategi apa yang bisa dilakukan? Mulai belajar skill baru yang bisa dipakai buat kerja sampingan atau naik jabatan. Manfaatin waktu luang buat cari side hustle, misalnya jualan online atau jadi freelancer. Investasi di aset yang bisa kasih penghasilan pasif, biar nggak cuma bergantung sama gaji. Yang ketiga, salah memilih pekerjaan yang nggak scalable. Scalable itu artinya bisa berkembang dan bertumbuh. Ada pekerjaan yang lo bisa mulai dari kecil dan berkembang jadi besar. Misalnya bisnis atau profesi yang bisa naik level. Tapi ada juga pekerjaan yang statis dan mentok di situ-situ aja. Contoh gampangnya gini, kalau lo jadi karyawan biasa tanpa belajar skill baru, ya lo bakal tetap di situ. Tapi kalau lo belajar skill digital kayak desain, coding, atau copywriting, lo bisa naik jadi spesialis dan bahkan buka usaha sendiri. Orang yang kerja keras tapi di tempat yang nggak punya prospek ya bakal stuck terus. Makanya penting buat milih pekerjaan yang bisa berkembang. Yang keempat, nggak punya tujuan jangka panjang. Banyak orang kerja keras cuma buat bertahan hidup, bukan buat mencapai sesuatu. Akhirnya, mereka jalanin hidup kayak autopilot. Bangun pagi, kerja, pulang, tidur, ulang lagi besok. Kalau lo nggak punya tujuan jangka panjang, lo bakal terus jalan di tempat. Coba tanya diri sendiri, 5 tahun lagi lo pengen ada di posisi mana? Apa yang bisa lo lakukan sekarang biar bisa sampai ke sana? Skill apa yang harus lo pelajari buat ningkatin peluang lo? Orang yang punya tujuan jelas bakal cari cara buat berkembang, bukan cuma kerja keras tanpa arah. Kesimpulan, kerja keras itu bagus, tapi kalau nggak ada strategi, hasilnya bakal sia-sia. Jangan cuma kerja buat bertahan hidup, tapi kerja buat berkembang. Belajar skill baru, cari cara nambah penghasilan, pilih pekerjaan yang punya prospek, dan tentuin tujuan jangka panjang. Karena kalau cuma kerja keras tanpa mikir ke depan, lo bakal terus capek tanpa hasil yang sepadan. Banyak orang merasa udah kerja keras, tapi kok tetap aja susah kaya. Padahal masalahnya bukan cuma di seberapa banyak uang yang mereka hasilkan, tapi lebih ke bagaimana mereka mengelolanya. Banyak yang tanpa sadar salah fokus dalam keuangan. Bukannya membangun aset, malah sibuk mengejar hal-hal yang nggak penting. Yang pertama, fokus ke penghasilan, tapi nggak mikirin pengelolaan uang. Banyak orang berpikir, kalau penghasilanku lebih besar, pasti hidupku lebih enak. Tapi kenyataannya, banyak orang yang gajinya naik, gaya hidupnya juga ikut naik. Uang masuk lebih banyak, tapi tetap nggak pernah cukup, karena semuanya habis buat konsumsi. Contoh nyata, dulu gaji 5 juta, cukup. Sekarang gaji 10 juta, tetap aja merasa kurang. Kenapa? Karena pengeluarannya ikut naik. Banyak orang yang begitu dapat kenaikan gaji, langsung mikir beli HP baru, mobil kredit, atau jalan-jalan biar kelihatan sukses. Padahal yang penting bukan cuma seberapa besar penghasilan lo, tapi seberapa banyak yang bisa lo simpan dan investasikan. Solusinya, terapin prinsip pay yourself first, yaitu sisihin dulu uang buat tabungan dan investasi sebelum lo pakai buat pengeluaran lain. Jangan terjebak lifestyle inflation.
alias naiknya gaya hidup seiring naiknya penghasilan. Fokus buat ningkatin aset, bukan sekadar konsumsi. Yang kedua, fokus nabung terus, tapi takut investasi. Nabung itu penting. Tapi kalau lo cuma nabung tanpa investasi, uang lo bakal terus tergerus inflasi. Misalnya, tahun ini lo nabung 10 juta, tapi 5 tahun lagi nilai uangnya bisa berkurang karena harga barang terus naik. Banyak orang takut investasi karena dianggap berisiko. Padahal nggak investasi juga risiko besar. Uang lo nggak berkembang, sementara harga kebutuhan makin mahal. Contoh salah mindset. Udah yang penting ada tabungan di bank. Tapi lupa kalau bunga tabungan nggak sebanding sama kenaikan harga barang. Saham, properti, takut rugi. Akhirnya, uangnya cuma ditaruh di tabungan atau deposito dengan bunga kecil. Solusinya, pelajari investasi yang sesuai dengan profil risiko lo. Misalnya reksadana, saham, emas, atau properti. Pahami konsep compounding interest, di mana uang yang diinvestasikan bisa tumbuh seiring waktu. Yang ketiga, fokus kerja keras, tapi nggak nyari penghasilan tambah. Kerja keras itu bagus, tapi kalau lo cuma mengandalkan satu sumber penghasilan, lo berisiko kalau suatu saat sumber itu hilang. Misalnya, lo kerja kantoran, gaji lumayan, tapi tiba-tiba perusahaan PHK massal, dan lo nggak punya penghasilan lain. Lo punya usaha kecil-kecilan, tapi nggak cari cara buat ngembangin atau nambah income dari tempat lain. Banyak orang yang fokus ke kerja keras, tapi nggak mikirin diversifikasi pendapatan. Padahal, orang kaya itu rata-rata punya beberapa sumber penghasilan. Solusinya, cari side hustle atau bisnis sampingan yang bisa jalan di luar pekerjaan utama. Bangun aset yang bisa kasih passive income, misalnya properti, bisnis online, atau investasi di saham yang bagi dividen. Yang keempat, fokus kelihatan kaya tapi nggak benar-benar kaya. Ini penyakit yang banyak banget kejadian. Mereka pengen kelihatan sukses, finansialnya berantakan. Contoh yang sering terjadi, kredit mobil mewah, tapi cicilannya makan setengah gaji. Beli barang branded biar diakui orang lain, tapi rekening kosong. Nongkrong di kafe tiap hari buat update Instagram, padahal utang di mana-mana. Orang yang benar-benar kaya biasanya nggak terlalu peduli buat pamer, karena mereka tahu bahwa kekayaan itu bukan tentang barang mahal, tapi tentang kebebasan finansial. Solusinya, pahami perbedaan antara kaya beneran dan kaya pencitraan. Fokus bangun aset dulu sebelum mikir buat gaya-gayaan. Banyak orang gagal mencapai kebebasan finansial bukan karena mereka nggak kerja keras, tapi karena mereka salah fokus dalam keuangan. Mereka lebih peduli soal penghasilan tanpa mikirin pengelolaan, takut investasi, hanya mengandalkan satu sumber income, dan lebih sibuk kelihatan kaya daripada benar-benar kaya. Kalau lo mau beneran sukses secara finansial, mulailah fokus ke hal yang benar. Kelola uang dengan baik, investasi dengan cerdas, cari penghasilan tambahan, dan utamakan aset daripada gaya hidup. Banyak orang kerja keras seumur hidup, tapi tetap aja susah kaya. Kenapa? Karena mereka nggak paham cara kerja uang. Uang bukan sekadar alat buat beli barang atau bayar tagihan. Kalau lo nggak ngerti cara mengelolanya, berapapun yang lo hasilkan, bakal habis begitu aja. Yang pertama, mikir uang itu cuma buat ditabung. Banyak orang punya mindset, kalau mau kaya harus rajin nabung. Masalahnya, nabung doang nggak bikin lo kaya. Misalnya lo nabung 10 juta di bank. 5 tahun lagi, harga barang udah naik 2 kali lipat, tapi tabungan lo cuma nambah dikit karena bunganya kecil banget. Orang tua kita dulu bisa beli rumah dengan harga murah, tapi sekarang harga rumah udah naik berkali-kali lipat. Kenapa? Karena nilai uang terus turun akibat inflasi. Nabung itu penting buat dana darurat, tapi kalau lo mau uang lo berkembang, lo harus investasi. Solusinya, jangan cuma nabung, tapi pelajari cara investasi yang aman dan sesuai buat lo. Pahami konsep inflasi dan kenapa uang lo harus bertumbuh biar nilainya nggak turun. Yang kedua, cuma mikir uang itu buat kerja keras, bukan buat kerja cerdas. Banyak orang percaya kalau mau kaya, harus kerja keras seumur hidup. Tapi kalau kerja keras aja cukup buat bikin kaya, kenapa banyak buruh dan pekerja yang banting tulang tapi tetap miskin? Masalahnya, mereka cuma menukar waktu dengan uang. Semakin banyak waktu yang mereka habiskan buat kerja, semakin besar penghasilan mereka. Tapi masalahnya, waktu itu terbatas. Kalau lo sakit atau nggak bisa kerja, penghasilan lo juga berhenti. Orang kaya nggak cuma kerja keras, tapi mereka kerja cerdas.
Mereka bikin uang bekerja buat mereka, bukan sebaliknya. Solusinya, mulai bangun sumber penghasilan pasif, misalnya investasi, bisnis, atau aset yang bisa menghasilkan uang tanpa harus kerja terus-menerus. Pahami cara kerja leverage. Gimana lo bisa pakai uang, waktu, atau skill buat menghasilkan lebih banyak. Yang ketiga, nggak ngerti perbedaan aset dan liabilitas. Salah satu alasan kenapa banyak orang nggak pernah kaya adalah karena mereka lebih banyak beli liabilitas daripada aset. Apa bedanya? Aset, sesuatu yang menambah uang ke kantong lo. Contoh, properti yang disewakan, saham yang bagi dividen, bisnis yang berjalan sendiri. Liabilitas, sesuatu yang menguras uang dari kantong lo. Contoh, mobil kredit, gadget mahal, barang mewah yang nilainya turun. Banyak orang salah paham. Mereka beli rumah buat ditempati sendiri dan menganggap itu aset. Padahal, kalau rumah itu nggak menghasilkan uang dan justru bikin lo bayar cicilan serta pajak tiap tahun, itu termasuk liabilitas. Contoh kesalahan umum. Beli mobil mewah dengan cicilan besar, padahal itu kan karena nilainya turun setiap tahun. Beli barang branded buat gaya, padahal itu nggak bikin lo makin kaya. Solusinya, aset yang bisa menghasilkan uang, bukan sekadar liabilitas buat pamer. Pahami konsep cash flow positif, di mana penghasilan dari aset lo bisa menutupi biaya hidup. Yang keempat, nggak ngerti kalau utang bisa jadi alat atau jebakan. Banyak orang takut utang karena mikir utang itu selalu buruk. Tapi sebenarnya, utang bisa jadi alat buat memperkaya diri atau malah bikin miskin. Tergantung gimana lo menggunakannya. Utang buruk, kredit konsumtif buat beli barang yang nggak menghasilkan uang, kayak HP mahal, motor baru, atau liburan mewah. Kartu kredit yang dipakai buat belanja impulsif tanpa strategi pembayaran. Utang baik, kredit buat beli properti yang disewakan, jadi uang sewa bisa nutup cicilan. Pinjaman modal buat bisnis yang bisa berkembang dan menghasilkan lebih banyak uang. Solusinya, jangan takut utang, tapi pastikan utang lo dipakai buat hal yang produktif, bukan cuma buat gaya hidup. Belajar tentang leverage, di mana utang bisa dipakai buat meningkatkan aset, bukan sekadar bikin lo makin terjebak cicilan. Banyak orang kerja keras seumur hidup tapi tetap miskin, bukan karena mereka malas, tapi karena nggak ngerti cara kerja uang. Mereka cuma nabung tanpa investasi, mikir kerja keras aja cukup tanpa strategi, beli lebih banyak liabilitas daripada aset, dan takut utang tanpa paham cara menggunakannya dengan benar. Kalau lo mau beneran bebas finansial, lo harus belajar gimana uang bisa bekerja buat lo, bukan sebaliknya. Pernah dengar istilah, lo adalah rata-rata dari 5 orang terdekat lo? Itu bener banget. Lingkungan bisa jadi faktor utama kenapa seseorang susah maju, meskipun udah kerja keras. Kalau lo dikelilingi orang-orang yang toksik, pesimis, atau nggak punya mindset berkembang, lo juga bakal ikut stuck. Lingkungan yang selalu meremehkan. Bayangin lo punya mimpi buat mulai bisnis, tapi tiap kali lo cerita, orang sekitar malah ngomong, ngapain repot-repot? Mending cari kerja yang pasti aja. Udah deh, nggak usah mimpi ketinggian, nanti jatuh sakit hati. Lo tuh siapa sih? Kayak bisa aja sukses. Kalau lo terus dengerin omongan kayak gitu, lama-lama lo bakal mulai percaya kalau mimpi lo emang nggak mungkin tercapai. Akhirnya, lo jadi ragu sama diri sendirian dan memilih jalan aman meskipun nggak sesuai dengan yang lo mau. Solusinya, jangan terlalu banyak cerita ke orang yang nggak suportif. Simpan mimpi lo buat diri sendiri dan cari lingkungan yang bisa kasih motivasi. Ingat, banyak orang sukses justru diremehkan dulu sebelum mereka berhasil. Jangan biarin omongan orang jadi batasan buat diri lo. Yang kedua, lingkungan yang hobi mengeluh dan menyalahkan keadaan. Ada tipe orang yang selalu punya alasan buat nggak maju. Mereka selalu nyalahin pemerintah, ekonomi, keadaan, bahkan orang lain. Lihat tuh, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Udahlah, kita mah nggak mungkin sukses. Percuma kerja keras, tetap aja yang menang itu yang punya koneksi. Rezeki udah ada yang ngatur, nggak usah capek-capek usaha. Masalahnya, kalau lo dikelilingi orang kayak gini terus, mindset lo juga bakal ikut pesimis. Lo bakal merasa kalau nggak ada gunanya usaha lebih. Padahal justru usaha dan strategi yang bisa bikin lo maju. Solusinya, hindari obrolan yang isinya cuma keluhan tanpa solusi.
Cari lingkungan yang optimis dan bisa kasih insight positif. Orang yang sukses selalu nyari jalan keluar, bukan nyari alasan buat nyerah. Yang ketiga, lingkungan yang konsumtif dan suka pamer. Pernah nggak sih, lo merasa terpaksa beli sesuatu yang sebenarnya nggak perlu, cuma biar nggak ketinggalan geng lo? Temen lo beli HP terbaru, lo jadi kepikiran buat upgrade juga. Nongkrong di kafe tiap weekend biar dibilang gaul, padahal duit pas-pasan. Rela cicilan motor atau mobil biar kelihatan sukses, padahal gaji habis buat bayar utang. Lingkungan yang konsumtif bikin lo lebih fokus buat tampil kaya daripada jadi beneran kaya. Banyak orang akhirnya jatuh ke jebakan ini. Gaji naik, gaya hidup ikut naik, akhirnya tabungan tetap nol. Solusinya, jangan biarin gengsi ngerusak keuangan lo. Biarin aja orang lain flexing, yang penting lo fokus bangun aset. Cari circle yang lebih peduli sama pertumbuhan dan investasi daripada sekadar pamer gaya hidup. Yang keempat, lingkungan yang nggak kasih ruang buat berkembang. Banyak orang stuck bukan karena mereka nggak berbakat atau malas, tapi karena mereka nggak pernah dikasih kesempatan buat berkembang. Misalnya, di keluarga, lo selalu dibilang harus ikut tradisi, dan nggak boleh nyoba hal baru. Di tempat kerja, lo udah kerja bertahun-tahun tapi nggak pernah dikasih kesempatan naik jabatan. Di pergaulan, lo pengen belajar hal baru, tapi teman-teman lo malah ngetawain dan bilang ngapain sih sok-sokan. Kalau lo dikelilingi lingkungan yang kayak gini, lo bakal kesulitan buat maju karena lo selalu ditahan di tempat yang sama. Solusinya, cari komunitas yang bisa ngedukung lo buat berkembang. Kalau lingkungan lo sekarang toksik, jangan takut buat cari lingkungan baru. Belajar dan berkembang itu hak lo. Jangan biarin orang lain nentuin batas lo. Kerja keras doang nggak cukup kalau lo ada di lingkungan yang salah. Lingkungan yang toksik, konsumtif, pesimis, atau nggak kasih lo ruang buat berkembang, bakal bikin lo stuck di tempat yang sama. Kalau lo mau beneran sukses, lo harus mulai selektif sama siapa yang ada di sekitar lo. Pilih orang-orang yang bisa ngedukung, ngasih inspirasi, dan bikin lo jadi versi terbaik diri lo.